Tahukah kalian siapa Presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR? Pertama adalah Presiden Soekarno, gengs. 4 tahun berselang setelah pemilihan umum 1955, Soekarno langsung membubarkan Konstituante dengan menerbitkan Dekret Presiden 1959. Pembubaran Konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Kedua, Presiden Gus Dur tahun 2001. Gus Dur langsung mengeluarkan Dekret pembubaran DPR. Dekret Gus Dur ini pun ditentang oleh sejumlah pihak. Dua diantaranya adalah Wakil Presiden RI kala itu, Megawati, dan juga Amin Rais selaku Ketua MPR RI, gengs. Tidak sekedar mengecamnya saja, Amin Rais juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Akibat dari dekret ini, Gus Dur digulingkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya yakni Megawati Soekarno Putri, gengs. Kedua presiden ini tidak puas dengan produktivitas DPR yang dirasa buruk, gengs. Beginilah ciri-ciri suatu negara yang akan hancur menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tidak bisa mencari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi SAW bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elat dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara yang membinasakan umat sebelum kalian. Jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya, tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan pada orang yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amahan, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi SAW bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Dan yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Harta hanya berputar di kalangan elit dan rakyat makin miskin semakin menjerit. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hukan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Gibran menatap barisan para DPR seperti menyimpan marah yang mendalam. Hal itu berawal saat para anggota DPR berjoget di dalam sidang tahunan MPR RI setelah putusan gaji DPR naik 3 juta jika dihitung per hari. Muka Gibran pun seperti tidak senang melihat DPR joget dan seperti merasakan apa yang sedang dirasakan rakyat. Tersangka Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku pejabat pembuat komitmen